Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadina dengan NPM 2086206009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik belajar. Belajar tidak dibatasi oleh suatu tempat yang disebut sekolah, sebab belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi belajar adalah aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Ada 4 karakteristik proses belajar, yaitu: pertama, perubahan itu bersifat internasional, mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja, dan didasari bukan kebetulan. Contoh, seorang anak yang jalannya tampak pincang karena kebetulan 5 menit yang lalu kaki kirinya terkilir. Kedua, perubahan itu positif, artinya bahwa perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau lebih mantap sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau menurut kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Ketiga, perubahan dalam arti belajar tersebut harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman. Artinya perubahan yang ditunjukkan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Keempat, perubahan itu bersifat efektif, artinya perubahan yang dicapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Proses pembelajaran adalah proses yang aktif, dinamis, dan terus-menerus yang memungkinkan anak belajar pembelajaran. Dalam hal ini dipandang sebagai suatu proses, membantu anak mengembangkan dan mengubah perilaku, kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor, merangsang gagasan, sikap, pengetahuan, apresiasi, dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi dan kurikulum SD yang telah ditetapkan. Tugas utama guru bukan hanya mengajar, tetapi mempelajarkan anak, yaitu membuat anak aktif melakukan berbagai bentuk kegiatan. Bukan hanya mendengarkan guru berbicara di depan kelas atau menuliskan sesuatu. Bisa saja pembelajaran itu bentuknya melakukan observasi dan membuat laporan dengan cara berdiskusi, mengerjakan aktivitas bersama tim untuk menghasilkan sesuatu, menguji cobakan suatu prinsip. Jadi, dengan pembelajaran, anak bisa belajar di mana saja, tidak dibatasi oleh 4 dinding, harus selalu guru yang menjadi satu-satunya sumber belajar bagi anak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Lucy Wulandari akan melanjutkan materi. Baiklah, saya Lucy Wulandari, NPM 2086206029. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati aktif, menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang keempat, belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar terus-menerus. Yang keenam, pembelajaran di sekolah harus memberi kesempatan kepada setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Yang keenam, pembelajaran di sekolah harus memberi kesempatan kepada setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketujuh, belajar sebagai proses yang terpadu memerlukan dukungan fasilitas fisik dan sekaligus dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Yang ke-8, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Yang ke-9, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan keluarga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah. Menurut pandangan sistem, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah dapat dimasukkan ke dalam komponen sistem, yaitu faktor input, proses dan output. Masing-masing faktor memiliki komponen satu sama lain, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yang pertama, yaitu faktor input, mencakup raw input atau masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan psikis yang dimilikinya. B. Instrumental input atau masukan instrumental yang mencakup kurikulum,
materi, dan metode sarana environmental, input atau masukan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, geografi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, faktor proses pembelajaran menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut berinteraksi dan saling memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar anak. Yang ketiga, faktor tujuan adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah anak belajar. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iin Daryati. Pandangan lain menyatakan 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu 1. Unsur faktor. Unsur faktor anak ini mencangkup usia dan kesehatan fisik, kecerdasan bakat, minat motivasi, dan sebagainya. Secara individu atau secara bersama akan mempengaruhi kegiatan belajar anak di SD. Yang kedua, faktor guru. Guru adalah faktor kunci dari kegiatan belajar anak di sekolah. Untuk dapat menjalankan fungsi dan untuk fungsi perannya secara efektif, guru harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan seperti kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi personal secara terintegrasi. Yang ketiga, faktor tujuan, yaitu sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Yang keempat, faktor bahan pelajaran, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan disiapkan siswa di sekolah itu sulit dipisah-pisahkan satu sama lain karena semua unsur tersebut akan terintegrasi dalam integrasi pembelajaran yang ada. Kesulitan belajar anak SD. Kriteria ketuntasan belajar. Belajar tuntas materi adalah suatu konsep yang dipergunakan sebagai kriteria ketuntasan atau penguasaan materi. Waktu yang disediakan cukup untuk mempelajari lingkup suatu pokok bahasan tertentu. Usaha belajar yang dilakukan oleh anak terarah pada tujuan pembelajaran. Kecakapan anak setidaknya normal. Kualitas pengajaran yang diselenggarakan oleh guru memadai. Siswa mendapatkan manfaat dari belajar. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tujuan memadai. Siswa mendapatkan manfaat dari belajar. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Gejala-gejala indikator anak mengalami kesulitan belajar adalah nilai hasil belajar di bawah patokan atau di bawah rata-rata nilai kelas atau kelompoknya. Hasil belajar tidak sesuai dengan nilai-nilai di dalam kelas. Nilai hasil belajar tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, menunjukkan sikap-sikap yang wajar, menunjukkan tingkah laku kelainan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak. Menurut Abin Samsudin 2002, faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar mencakup faktor stimulus atau pengalaman belajar meliputi variabel metode dalam arti metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, variabel tugas. 2. Faktor organisme, yaitu anak itu sendiri sebagai individu yang utuh, yang meliputi karakteristik pribadi, kondisi fisik yang sedang dialami oleh anak pada saat belajar. 3. Faktor respon, meliputi tujuan kognitif, tujuan efektif, dan tujuan psikomotor.